Ya, Prof. Hipnu ini nanti akan berlangsung pukul 10 ya, sesaat lagi ya. Tadi sudah diwawancara oleh rekan kami, kuasa hukum dari Shane Lucas, dan Shane Lucas yang akan pertama kali mendengarkan vonis terkait dengan kasus penganiayaan berat terhadap David Ozora ini. Nah, kalau tadi diharapkan kalau bisa bebas karena hanya memvideokan begitu. Karena tuntutannya 5 tahun, kemudian juga membayar restitusi bersama-sama. Kalau Anda melihat ini bagaimana jalannya sidang selama ini beberapa bulan ke belakang, artinya ini akan menjadi penentuan, Prof. Hipnu, bagaimana Anda memandang jalannya sidang selama ini sehingga vonis pada hari ini? Ya, jadi sidangnya saya kira cukup menarik. Artinya diskusi pengungkapan perkara untuk mencari kebenaran material itu dalam persidangan Mario Dendi saya kira memberikan suatu secerca harapan bahwa bukti itu harus jelas, pengadilan harus objektif. Walaupun memang pemikiran-pemikiran di antara jaksa dan penasihat hukum nggak ketemu, ya memang seperti itu karena jaksa itu adalah mewakili masyarakat, mewakili korban, penasihat hukum mewakili pelaku. Kan makanya tadi permintaannya kalau bisa bebas kan gitu. Tapi bagi pemikiran jaksa nggak mungkin. Nah, disinilah nanti hakim akan melihat dari bukti-bukti yang sudah ditemukan di persidangan. Satu, faktor niat, faktor pelaku, apakah ini menjadikan sebagai pemberat atau tidak. Tadi sudah disampaikan bahwa kemarin faktor pembuat pelaku antara Mario dan Shane Lucas itu berbeda sekali. Kalau Mario itu tanda petik agak berbelit, tanda petik orang memberikan suatu penghormatan, tapi kalau si Shane Lucas memberikan suatu penyesalan, bahkan dia jujur terhadap suatu peristiwa yang terjadi. Disinilah aspek-aspek sosiologis saya kira akan mewarnai dalam putusan nanti. Kalau aspek normatif ancamannya sama, kan begitu. Ada yang 12 tahun karena perilaku, ada yang 5 tahun. Nah, ketiga yang menarik Mas, ini adalah restitusi. Memang betul, restitusi itu sebagai penggantian biaya yang harus disampaikan kepada korban. Pertanyaannya, mampu nggak si pelaku ini, terdakwa ini membayar 120 M? Kalau tidak, agak sulit. Padahal itu sudah hitungan. Satu, hitungan 120 M dalam kacamata saya akademis, itu sebetulnya hitungan yang masih betul-betul dikeluarkan pada saat itu, atau hitungan yang masih ongoing ke depan. Kalau kita melihat suatu pasal 98 KUHP, itu adalah betul-betul yang dibuktikan ketika itu sebagai pengeluaran atas biaya pada korban. Disitulah yang diganti. Nah, yang lain belum. Tapi ini kan perkembangan baru, sehingga LPSK memberikan suatu perkiraan sampai pada usia David itu pada dewasa. Itu saya kira bagus. Kita berikan acung jempol bahwa perhitungan sampai di sana. Cuman permasalahannya bisa dieksekusi tidak, mampu membayar tidak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.